Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang saya hormati teman-teman kelas PAIA. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Maisyana MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang sejarah pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Farik Fahrunisa dengan NIM 20110110028. Di sini saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Muhammad Fatur Rozak dengan NIM 20110110003. Yang kedua, Farida Halimatun Nikmah dengan NIM 20110110009. Yang ketiga, Ika Maulidatul Alfi dengan NIM 20110110008. Dan yang keempat dengan saya sendiri Farik Fahrunisa dengan NIM 20110110028. Baik, langsung saja kita simak pembahasan materinya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendidikan Islam merupakan salah satu usaha untuk menerapkan ilmu pengetahuan agama Islam kepada para pelajar dan masyarakat. Pendidikan Islam berusaha memberikan pengetahuan tentang agama Islam yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak, dan menekankan penghayatan terhadap akidah dan kepercayaan dalam Islam, pelaksanaan ibadah-ibadah khusus dan umum, serta memberikan panduan dalam membentuk sikap bertanggung jawab dalam diri terhadap pencipta manusia dan alam. Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi yang cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses islamisasi di negeri jiran ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh peran pedagang muslim, perjuangan para muballigh, serta penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan. Negara Malaysia terdiri dari berbagai etnis dan suku bangsa yang bercampur baur. Walaupun begitu, Malaysia mampu menjadikan Islam menjadi agama yang resmi dan menjalankan pendidikan Islam dengan baik. Bahkan hampir yang kelihatan dari Malaysia adalah nuansa keislamannya yang kental. Dari latar belakang tadi diperoleh rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia. Yang kedua, bagaimana sistem pendidikan di Malaysia sebelum masa penjajahan. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan di Malaysia setelah masa penjajahan. Pembahasan yang pertama yaitu sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia. Sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia dapat dilihat dari masuknya agama Islam di negara jiran ini, yaitu ketika Raja Malaka yang pertama yang bernama Parameswara yang kemudian dikenal sebagai Megat Iskandar Shah. Beliau telah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi. Maka bermulalah perkembangan sistem pendidikan Islam di tanah Melayu pada waktu itu. Keislaman Baginda turut diikuti oleh para pembesar kerajaan dan rakyat kalangan bawah. Untuk memantapkan kefahaman tentang Islam, Baginda mempelajari Islam dari para ulama dan pendakwah yang datang berdakwah ke Malaka. Hal yang dilakukan oleh raja-raja Malaka yang lain sebagai minat dan kecintaan yang mendalam para pemerintah terhadap ilmu, istana dijadikan sebagai salah satu tempat mempelajari ilmu. Bukan itu saja, mereka turut memberikan sanjungan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan Islam, ulama-ulama, kitab-kitab agama, dan hari-hari kebesaran Islam. Hal ini membuktikan bahwa mereka mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap Islam dan sistem pendidikannya dari hasil pengorbanan para pendakwah Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sistem pendidikan di Malaysia sebelum masa penjajahan.
Sejarah sistem pendidikan Islam di Malaysia pada zaman sebelum kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1957, dapat dilihat dari sejarah awalnya bermula sekitar tahun 1850 hingga tahun 1956. Sekolah Melayu pertama dibuka di negeri-negeri Melayu bersekutu ialah di Kelang. Akan tetapi saat itu masyarakat Malaysia keberatan untuk mengantarkan anak mereka ke sekolah Melayu vernakular yang diasaskan oleh pihak British. Mereka lebih gemar anak-anak Melayu dididik secara tradisional dengan pendekatan pendidikan dan pembelajaran Al-Quran di rumah-rumah mereka sendiri atau di rumah-rumah para imam. Dalam kata lain, masyarakat Melayu pada masa itu masih menaruh harapan yang penuh kepada pengajian tradisional, yaitu pengajian Al-Quran. Hal ini menarik perhatian pegawai-pegawai Inggris untuk merubah sistem pendidikan di mana waktu pagi diajar mata pelajaran akademik seperti bahasa Melayu, ilmu hisab, dan bahasa Inggris, manakala di waktu petang diajarkan pendidikan Al-Quran untuk memperbaiki pendidikan anak Melayu Kuala Lumpur. Akan tetapi hal tersebut tidak menunjukkan angka-angka yang memberikan respon, sebab pelajar yang hadir setiap tahunnya tidak memberikan angka yang signifikan. Dapat dilihat pada grafik yang berada di tengah, yaitu pada tahun 1886 pelajarnya berjumlah 47, pada tahun 1887 pelajarnya berjumlah 36, dan pada tahun 1888 pelajarnya 41. Sedangkan secara keseluruhannya pada tahun 1891 terdapat 12 sekolah Melayu di seluruh negeri Selangor dengan bilangan pelajar seramai 543 orang daripada jumlah populasi masyarakat Melayu Selangor, yaitu sejumlah 27.000 orang. Pembahasan yang ketiga yaitu sistem pendidikan di Malaysia setelah masa penjajahan. Perkembangan pendidikan Islam terus berkembang ketika tanah Melayu mencapai kemerdekaannya, yaitu pada tahun 1957. Hal ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang berlaku dalam perundangan dan syar kerajaan dalam perkara berkaitan. Pada tahun 1961 telah mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan, selain mewajibkan sekolah-sekolah bantuan kerajaan, serta mengadakan pelajaran agama Islam kepada murid-murid selama 2 jam seminggu. Sekiranya di sekolah tersebut terdapat seramai 15 orang murid Islam atau lebih. Pada tahun 1962, yaitu tahun Akta Pelajaran 1961 mulai dilaksanakan. Pelajaran agama Islam telah diadakan dalam jadwal waktu pelajaran biasa kepada murid-murid yang beragama Islam dengan masa pengajaran dan pembelajaran sebanyak 120 menit seminggu. Dan guru agama juga dilantik untuk mengajar mata pelajaran tersebut. Dengan terlaksananya akta ini, murid-murid Islam terjamin mendapat pendidikan Islam selama 11 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah rendah dan 5 tahun di sekolah menengah. Pendidikan Islam dijadikan mata pelajaran teras di peringkat menengah rendah dan menengah tinggi. Mata pelajaran pendidikan Islam harus diperkuat lagi dengan kewujudan program JQAF, yaitu singkatan kepada Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab, dan Fardu Ain. Program yang telah diilham oleh bekas Perdana Menteri yang kelima yaitu Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi bertujuan untuk memperkukuhkan penguasaan Jawi, memastikan murid-murid khatam Al-Quran di sekolah rendah, mewajibkan pelajaran bahasa Arab, dan memantapkan amalan dan penghayatan fardu ain. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam di Malaysia mendapat sokongan bukan dari rakyat saja yang memerlukan pendidikan, tetapi juga oleh kerajaan yang menjamin pendidikan ini dapat dilaksanakan. Dari pembahasan tadi diperoleh kesimpulan bahwa sejarah awal pendidikan Islam di Malaysia berawal ketika Raja Malaka yang pertama, yaitu para Meswara, telah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi, dan mulailah perkembangan sistem pendidikan Islam di tanah Melayu pada waktu itu.
sehingga keislaman Baginda turut diikuti oleh para pembesar kerajaan dan rakyat kalangan bawah. Sejarah sistem pendidikan Islam di Malaysia pada zaman sebelum kemerdekaan pada tahun 1957 dapat dilihat dari sejarah awalnya bermula sekitar tahun 1850 hingga tahun 1956 yang pada awal penempatan orang Melayu dan Cina di Kuala Lumpur, yaitu pada tahun 1850. Akan tetapi tidak terdapat sumber sejarah yang menyatakan telah wujud suatu sistem atau institusi pendidikan Islam yang formal di Kuala Lumpur. Setelah kemerdekaan, perkembangan pendidikan Islam terus memuncak apabila tanah Melayu mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957. Hal ini dapat dilihat kepada perubahan-perubahan yang berlaku dalam perundangan dan syar kerajaan dalam perkara yang berkaitan. Itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.